Subuh pagi ini adalah sombong yang diabadikan dalam Al-Quran. Ya. Ini materinya sudah di-share ya ke grup ya. Dan ini ternyata ada kaitannya dengan surga. Ya. Kalau kita ingin masuk surga, jangan sombong. Sebab orang yang sombong itu tidak akan masuk surga. Ya. Jadi kata Rasul sallallahu la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarrah min kibrin. Jadi tidak akan masuk surga siapapun yang dalam hatinya ya ada kesombongan walaupun hanya seberat biji sawi. Ya. Jadi ada sombong yang ringan, sombong yang kecil. Tapi seringan apapun, sekecil apapun yang namanya sombong itu menyebabkan terhalang masuk surga. Apalagi sombongnya itu selevel iblis ya. Jadi hati-hati dengan yang namanya sombong. Ya. Faqala rajul, ya, ada seorang sahabat yang bertanya, ya, inna rajul, sesungguhnya ada orang, ya, yuhibu yang suka ayakuna thawbahu hasanan, memakai baju bagus. Ya. Kemudian wana lahu hasanah, ya. Dia juga suka ya memakai sandal bagus. Ya. Jadi kalau ada orang pakai baju bagus, ada orang pakai sandal bagus, apakah itu juga termasuk sombong yang menyebabkan dia tidak masuk surga? Kemudian faqala Rasul menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah tuh maha indah. Allah tuh maha bagus. Dia senang dengan yang indah-indah, yang bagus-bagus. Makanya kalau ke masjid pakai baju yang indah, pakai baju yang bagus, pakai sandal yang indah, pakai sandal yang bagus, tapi umpetin. Kalau tidak umpetin, gimana tuh? Kalau tidak hilang ketuker itu. Ya. Nah itu bukan sombong, ya. Di rumah bagus, ya. Istri cantik, gitu kan. Itu dicintai oleh Allah, ya. Mobil bagus, ya. Termasuk juga, ya, berpakaian dengan pakaian yang bagus, yang indah, yang menarik. Nah al-kibru, karena yang dikatakan sombong itu kata Rasul sejatinya tidak terletak pada sandal, tidak terletak pada pakaian. Ya. Sombong itu batrul haqi, menolak kebenaran. Ya. Kebenaran itu adalah al-haqqu. Ya. Kebenaran itu Allah. Ya. Kebenaran itu janji Allah. Kebenaran itu firman Allah. Ya. Kebenaran itu bertemu dengan Allah. Kebenaran itu surga Allah. Kebenaran itu neraka Allah. Kebenaran itu para nabi. Kebenaran itu Nabi Muhammad SAW. Dan kebenaran itu adalah hari kiamat. Siapa yang menolak semua itu berarti dia al-kibru. Dalam hatinya ada kesombongan yang menghalangi masuk surga. Yang kedua, wagomtunas, suka menghina orang, ya, melecehkan orang, ya, meremehkan orang, merendahkan orang, menghina orang, mencela orang. Ya. Nah, ini hadisnya Muslim, ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah di dalam Al-Quran sombong dimaknai pertama tidak beribadah kepada Allah. Ya. Orang yang tidak ibadah kepada Allah itu sombong. Ya. Tidak beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya ibadah, tapi syirik, sombong juga. Ya. Tidak ibadah sombong, ibadah tapi kemudian syirik, tidak mentauhidkan Allah, sombong juga. Namanya mukhtal. Ya. Mukhtal. Yang kedua, sombong itu tidak berbuat baik kepada sesama manusia, ya, kepada ibu, kepada bapak, kepada kerabat, ya, kepada keluarga, anak yatim, orang miskin. Itu disebutkan tuh secara detail itu. Ya. Bahkan jahat, ya, dan kemudian suka merusak. Ya. Itu namanya fakhur.
fakhur. Ya. Ada mukhtar, ada fakhur. Kalau mukhtar sombongnya kepada Allah. Ya. Kalau fakhur sombongnya kepada sesama manusia. Ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa'budullah. Kalian tuh harus ibadah kepada Allah. Kalau tidak ibadah, sombong itu. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Melakukan kesyirikan artinya melakukan kesombongan. Orang musyrik tidak akan masuk surga. Sama dengan orang yang tidak ibadah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Ya. Kenapa? Innallaha, karena Allah itu sesungguhnya la yuhibbu, tidak suka. Man kana, kepada orang mukhtalan, yang mukhtal, fakhuran, lagi fakhur, ya. Tidak ibadah kepada Allah, menyekutukan Allah, kemudian jahat kepada manusia dan suka melakukan kerusakan di mana manusia itu tinggal, ya. Orang yang buang sampah sembarangan masuk surga enggak? Iya, karena merusak lingkungan, ya. Habis makan pisang, lempar dia ke jalan. Ya. Orang bisa celaka nggak tuh? Iya, jahat itu namanya. Ya. Saya kaget itu waktu bawa motor, ya, itu di apa namanya itu? Apa yang polisi tidur ya? Di polisi tidur ada pensil, ada pensil, ya, pensil. Kemudian ada motor, motornya sampai terpeleset, terpental gara-gara pensil ada di polisi tidur itu. Ya. Kita nggak tahu kan? Ya. Nah, atau misalnya ada gelas pecah, piring pecah, kemudian dibuang ke sampah begitu saja. Ya. Kemudian ada yang mengutin sampah, kena tangannya, kena kakinya, itu kan merusak itu. Itu jahat itu. Ya. Makanya di YouTube ada contohnya, kalau ada gelas pecah, piring pecah, masukkan ke botol air minum ya. Ya, kemudian dikasih ya, nama, bahwa itu adalah ya, gelas atau pecahan beling, ya, supaya orang tidak celaka, ya. Orang yang bikin orang celaka itu namanya ya orang sombong itu, ya, tidak baik kepada sesama manusia, ya. Kemudian yang ketiga, ya, sombong itu melanggar larangan Allah, ya. Jadi ada ensiklopedi larangan. Jadi ada buku ya tebal itu, ya. Itu memuat larangan-larangan Allah itu, ya. Ada juga ensiklopedi perintah, ya, perintah. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu kan ada larangan Allah, ada perintah Allah tuh, ya. Sebenarnya tadarus Al-Quran itu bisa khusus 1 bulan mengkaji larangan Allah. 1 bulan mengkaji perintah Allah, ya. Sebab orang yang melanggar larangan Allah itu namanya utuk, ya, utuk, ya, ain, ta, kemudian waw, ya. Falama atau anma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan, ya, khasirin. Maka ketika mereka melanggar perintah Allah, Bani Israel, melanggar perintah Allah supaya hari Sabtu itu libur. Untuk apa? Untuk ibadah. Sebab cari duit kerja, ya, di laut itu dari Ahad, Senin sampai Jumat. Jadi Ahad sampai Jumat itu di laut cari ikan. Nah, kemudian Sabtunya harus libur, namanya Sabat, ya. Tapi kemudian ada ujiannya, ya. Kalau Ahad sampai sampai Jumat, ya. Ahad sampai Jumat tuh susah cari ikan, ya. Jadi jangankan di pinggir, ya, ke tengah aja susah, ikannya dikit. Tapi hari Sabtu qadarullah, ya, nggak usah ke tengah, di pinggir aja banyak ikannya. Sampai kemudian, ya, tidak ada waktu untuk ibadah, ya. Jadi Ahad sampai sampai Sabtu kerja. Padahal wajib hari Sabtu itu libur. Tapi kemudian dilanggar. Nah, karena melanggar larangan Allah, waktu itu Bani Israel dikutuk,
dihinakan, direndahkan oleh Allah, jadi apa? Jadi monyet. Ya. Jadi kalau kita belajar biologi, yang benar itu monyet keturunan manusia atau manusia keturunan monyet? Ya. Ya. Ya kan Charles Darwin katanya manusia keturunan monyet ya. Gitu. Tapi sekarang nggak ada monyet yang jadi manusia kan? Ya. Kalau evolusi itu berarti monyetnya nggak ada, tinggal manusia doang. Tapi kalau kita merujuk kepada Al-Quran, ya ada monyet yang berasal dari manusia. Ya, kenapa? Karena serakah, maruk itu. Ya. Urusan perut tadi kan. Ya. Nabi Adam itu kan urusan perut, masuk diusir dari surganya itu. Sedangkan iblis urusan hati itu. Ya. Ya. Dikutuk jadi monyet. Ya. Kita tahu ya, monyet itu di tangan kanan makanan ya, tangan kiri makanan, di kaki kanan kiri makanan, di mulut makanan. Ya. Gitu. Coba minta dikasih nggak tuh? Nggak bakal. Ya. Dia nggak mau ngasih padahal kan ya, mulut, tangan, kaki itu penuh dengan makanan. Ya. Makanya orang yang rakus terhadap dunia, ya urusannya urusan perut doang, sampai lupa sholat, lupa ke masjid, lupa ngaji, itu sejatinya ya adalah monyet. Ya, ya. Untung tidak dikutuk jadi monyet ya. Cuman kelakuan aja seperti monyet. Kalau dulu benar-benar itu dikutuk jadi monyet itu ya. Gitu. Surat Al-A'raf ayat 106 itu. Ya. Kemudian ya, sombong itu adalah menolak, enggan melaksanakan perintah Allah karena merasa diri lebih baik, disebut takabur atau istikbar ya. Gitu. Jadi pertama mukhtal, yang kedua fakhur, yang ketiga unsu ya, dan yang keempat takabur atau istikbar ya, enggan melaksanakan perintah Allah ya karena merasa diri lebih baik ya, lebih besar ya. Ya, qala Allah bertanya kepada iblis itu ketika enggan menolak sujud kepada Adam. Ya. Ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Ya, apa yang menghalangi kamu, mencegah kamu, menolak kamu? Ya. Sehingga tidak bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan sujud kepadanya. Ini perintah Allah, ya. Jadi kalau Allah nyuruh makan daging babi haram atau halal? Kalau kita disuruh makan daging babi oleh Allah, kemudian kita makan daging babi, ya, dapat pahala atau dosa? Dapat pahala. Ya. Ini disuruh sujud kepada Nabi Adam. Padahal, ya, kalau manusia boleh sujud kepada manusia, kata Rasul, aku suruh istri itu bersujud kepada suaminya. Boleh nggak istri bersujud kepada suami? Nggak boleh, nggak boleh. Ya. Ada nggak yang istri yang sujud kepada suami? Orang mana tuh? Ada kan? Sujud kepada suami? Nggak boleh, nggak boleh. Ya. Nah, kalau kata iblis, ya, aku tidak mau sujud kepada Adam itu, ana khairu minhu, karena aku lebih baik dari dia. Ya. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku minar dari api. Wa khalaqtahu, sementara engkau ciptakan dia mintin dari tanah. Ya. Coba tanah dengan api bagusan mana tuh? Hebatan mana tuh? Ya. Ya. Api bisa mati enggak dengan tanah? Bisa ya. Ya, coba ya, tanah dibakar api, habis nggak? Nggak bakal habis. Ya, itu yang namanya genteng ya. Apalagi bata merah, itu kan dari tanah. Makin dibakar makin apa? Makin kuat. Ya, ya. Jadi kadangkala ya, orang itu melihat sesuatu itu dari segi fisiknya, dari segi materinya, bukan dari segi sifatnya. Ternyata tanah itu lebih dahsyat daripada api, ya. Gitu.
Makanya umat Nabi Lut itu kan dibinasakannya dengan tanah. Ya, tapi tanah yang menyala itu. Ada tanah yang menyala. Ya. Kemudian ya, dibinasakan dengan itu sebelum ya dimasukkan ke dalam tanah. Ya, nggak tahu dalamnya berapa dalam itu. Ya. Jadi tanah diangkat, Sodom dan Gomora itu oleh malaikat Jibril, kemudian dibalikan. Ya. Setelah kemudian disiksa dengan ya tanah ya yang membara itu. Ya. Namanya tin. Ya. Jadi manusia diciptakan dari tanah, sedangkan iblis diciptakan dari api. Khalaqal insana apa? Min tin. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Makanya manusia itu ya sunahnya kalau mati dikubur, ya dimasukkan ke dalam tanah. Asalnya di atas tanah, kemudian lama-lama di bawah tanah. Dan makin tua itu makin akrab dengan tanah, pengennya nyender, pengennya rebahan, ya. Iya, karena ini kan dari tanah ya. Iya. Jadi pengennya itu, enakan nyender, enakan rebahan. Enakan rebahan itu, ya. Itu kan sebenarnya ibrah, pelajaran buat kita bahwa kita tuh memang berasal dari tanah, ya. Makanya manusia tuh butuh tanah. Tanah makin lama makin mahal, ya. Betul kan? Manusia butuh tanah, ya. Makanya ada petani ya atau orang ribut gara-gara apa tuh? Gara-gara tanah, ya. Iya. Dan istrinya ya kalau marah sama suaminya yang sudah tua, ya, bau tanah lu kan gitu. Emang sudah bau tanah kalau tua ya? Iya. Kata suaminya, emang lu nggak bau tanah gitu ya? Sama-sama bau tanah, jangan menghina kan gitu. Qala, kata Allah, ya, fahbit minha, kamu turun dari sorga, ya, gara-gara mengatakan ana khairum minha. Alam khairum minhu, ya. Gara-gara iblis mengatakan aku lebih baik dari dia, aku tidak mau sujud kepada dia, fahbit, kamu turun. Ya, kalau turun itu dari atas dari bawah? Dari atas. Di sorga itu adanya di atas, sedangkan bumi adanya di bawah. Ya. Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dari tempat yang mulia ke tempat yang hina. Begitulah akibat apa? Akibat sombong. Akibat rakus, ya. Allah hinakan, ya. Asalnya tinggal di sorga, ya, iblis dan Adam itu diusir, ya, diturunkan ke bumi, ya. Kemudian fama yakun laka anta takabbar, ya, fiha, ya, fakhruj innaka minas sagirin. Sebab tidak layak, ya, kamu itu tinggal di sorga. Karena kesombongan kamu, sifat sombong itu, ya, kamu tidak layak tinggal di sorga. Ya. Di samping disuruh turun, disuruh keluar, ya, kemudian diturunkan ke bumi ini minas sagirin, termasuk orang yang hina, orang yang kecil. Kan orang sombong itu merasa besar, tapi kemudian di hadapan Allah dikecilkan. Makanya ketika penghuni neraka semuanya fisiknya besar-besar, badannya gede-gede, ya, tinggi, orang sombong itu kecil nanti di neraka, kecil, ya, gitu. Ya. Jadi penghuni yang lainnya itu gede-gede. Tapi orang yang sombong di dunia itu dikecilkan oleh Allah. Ya, bukan hanya di dunia, di neraka itu dikecilkan. Ya, innaka minas sagirin. Engkau termasuk orang-orang yang kecil, orang-orang yang hina, ya, dikecilkan, dihinakan, ya. Kemudian sombong yang diabadikan Allah dalam Al-Quran adalah kesombongan iblis. Ketika ditangguhkan umurnya sampai kiamat, bukan bertobat, tapi tetap maksiat, tetap sesat, bahkan menyesatkan, ya, manusia turunan Adam.
tetap kufur, tidak bersyukur. Ya. Jadi ada orang yang dipanjangkan umur itu bukan iman, tapi kufur. Ya. Ya. Tidak syukur. Ya. Tambah umur, tambah maksiat, tambah umur, tambah jahat, tambah umur, tambah serakah, kan ada yang begitu. Ya. Tambah umur, tambah sombong. Contohnya siapa? Iblis. Iblis kan minta dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT dan dikabulkan. Tidak tanggung-tanggung umurnya itu sampai hari kiamat. Ya. Nabi Adam sudah meninggal, iblis sekarang masih hidup, ya, masih hidup, ya. Ya. Makanya di sini dinyatakan, qala kata iblis, andirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, kalau bisa jangan dipendekkan umurku, ya. Engkau kasih tangguh aku umurku sampai hari manusia dibangkitkan, sampai hari kiamat itu. Ada yang tahu sampai sekarang iblis umurnya berapa tahun ya? Ya. Masih ada iblis sekarang itu, ya. Qala, ya, kata Allah, innaka minal mundarin, ya. Kamu termasuk orang yang ditangguhkan, ya, dipanjangkan, ya, umurnya sampai hari kiamat. Ya. Jadi ketika dikabulkan doanya, permintaannya bukan mengucapkan alhamdulillah, bukan bersyukur, bukan bertobat. Qala, malah dia berkata, fabima agwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah memvonis aku sebagai, ya, yang sesat, aku akan duduk, ya, menghalangi manusia dari jalan yang lurus, ya. Jadi ada manusia yang digoda oleh setan, setannya diam, nggak bergerak, cuma duduk aja. Jadi duduk saja tergoda itu, ya. Jadi ada setan menggoda manusia dengan cara duduk, ya. Bagaimana supaya manusia itu tidak bersyukur, tidak beriman, tidak beribadah, ya. Tidak menempuh jalan yang lurus, yaitu ibadah kepada Allah, mengikuti Al-Quran dan Rasulullah SAW, ya. Thumma lanatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa min aymanihim wa an syama'ilhim wala tajidu aktsarahum syakirin. Kalau dengan duduk saja ternyata masih ada manusia yang tidak bersyukur, masih ada saja manusia yang beribadah kepada Allah, baru dia mendatanginya. Nah, kita termasuk digoda oleh setan sambil duduk atau sambil mendatangi kita, ya. Jadi ada yang tergoda setan duduk, ya. Tapi ada yang tergoda setelah setan mendatangi. Ya, setan mendatangi, ya. Jadi kalau azan dikumandangkan, setan kabur kan, ya. Ketika azan selesai, datang lagi tuh setan itu. Begitu dikumandangkan qomat, kabur lagi. Kemudian begitu qomat selesai, datang lagi, ya. Sampai sholat itu kan sejatinya untuk mengingat Allah. Tapi dari mulai takbir sampai salam, banyak ingat Allah, banyak ingat yang lain tuh. Itu. Setan datang itu. Setan datang, ya. Sampai dalam hadis yang sahih, setan itu menggoda manusia dalam sholat itu, dibikin perutnya mules, gitu kan. Iya, nah, itu. Makanya tetap sholat kata Rasul, kalau tidak mendengar sesuatu dan tidak mencium sesuatu, kan gitu. Karena itu dari setan, ya. Pernah nggak lagi sholat kayak gitu, ya? Itu setan itu, bikin perut mules itu, ya, bikin perut mules itu. Jadi kenapa manusia itu banyak yang tidak bersyukur? Karena setan itu tidak hanya ngajogrog gitu, ya, menggoda manusia itu, tapi didatangin ke masjid, didatangin ke rumah, didatangin ke pasar, didatangin ke kantor, di mana manusia ada didatangin itu, ya. Itu namanya jemput bola, ya. Bukan nunggu bola, jemput bola itu setan itu. Al-A'raf 14-17, ya. Ya, surat Al-A'raf, surat berapa Al-A'raf tuh? 7 ayat 14 sampai 17. Kemudian sombong yang diabadikan Allah dalam Al-Quran adalah kesombongan Fir'aun. Ya. Fir'aun itu kenapa ditenggelamkan di laut? Ya. Kemudian dia bertobat, tapi taubatnya tidak diterima. Ya. Ya. Kenapa? Karena dia sombong, mengaku dirinya sebagai Tuhan paling tinggi. Ya. Itu diabadikan dalam surat An-Nazi'at. Ya. Fakadzaba wa asa, tapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai Musa, ya, dan risalah yang dibawanya.
bahkan mukjizat yang diperlihatkannya. Tsumma adbaro, ya. Yas'a. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Musa. Fahasyara fanada. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, mengumpulkan rakyat-rakyatnya, lalu kemudian berseru memanggil kaumnya. Faqala, dia berkata, ana rabbukumul, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya. Jadi kenapa katanya Fir'aun bikin piramid, ya. Kemudian juga Namrud juga bikin bangunan yang tinggi. Ya, sebab ya, Tuhan itu ada di atas katanya. Ya. Dia mau mencari Tuhan sekaligus menangkap dan membunuhnya. Tapi nggak ada, ya, nggak ada, ya. Karena bangunan yang dibangun oleh Fir'aun dan dibangun oleh Namrud itu pendek banget dibandingkan dengan langit, dan langit. Kemudian baru dia menyimpulkan bahwa Musa itu bohong, Tuhan itu nggak ada. Saya sudah bikin bangunan pencakar langit, kok nggak ada? Kata Namrud juga begitu. Ya. Malah kemudian Namrud itu ngambil panah dan busurnya, kemudian ditembakkan kemana? Ke langit. Ya. Tapi karena ternyata ya nggak bisa. Setinggi apa sih busur panah itu? Apa anak panah itu kan? Malah kemudian Allah ngirim apa? Ngirim nyamuk itu. Jadi semua tentara Namrud itu pada mati. Dan akhirnya kemudian ada seekor nyamuk yang masuk itu. Masuk ke hidungnya atau kemana ya? Ke telinganya. Ya. Coba nyamuk itu enak masuk ke kuping, enak masuk ke hidung. Ya. 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 Dan ternyata 400 tahun itu nyamuk bersarang di dalam kepalanya. Ya. Sampai tersiksanya bisa bayangkan, seekor nyamuk saja itu luar biasa ya. Apalagi ini sampai 400 tahun, kira-kira berapa nyamuk yang ada dalam ya kepalanya itu. Ya. Jadi kalau Allah mau membinasakan manusia, ya setingkat selevel Namrud, nggak usah sebenarnya ngirim malaikat, nggak usah, atau ngirim pasukan, nggak usah, ngirim nyamuk aja pada mati ya. Ya. Kalau Abraham matinya dengan burung. Ini dengan nyamuk matinya itu, ya masuk ke dalam hidungnya atau ke kupingnya. Karena tidak tahan, dia minta supaya kepalanya dipukul itu. Ya, tapi ternyata bukan nyamuknya keluar, ya, kepalanya hancur, mati itu, mati. Itulah nasib ya, yang dialami oleh Namrud. Kenapa? Karena sombong, sama-sama mengaku dirinya Tuhan. Aku bisa menghidupkan dan mematikan manusia. Padahal yang menghidupkan, mematikan, bikin ketawa, bikin menangis, bikin kaya, bikin cukup itu Allah. Ya. Jadi kalau kita kaya jangan sombong, miskin jangan putus asa. Ketika tertawa juga jangan sombong, ketika menangis juga jangan putus asa. Ya. Demikian pula hidup dan mati, itu ujian ya untuk meningkatkan prestasi. Itu surat An-Nazi'at 21-24. Kemudian sombong yang diabadikan Al-Quran, kesombongan Raja Namrud saat berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu bukan hanya berani, Ibrahim juga cerdas. Bahkan Ibrahim itu walaupun berani dan cerdas, tapi hati-hati, tidak gerasa-gerusu. Ya. Ya. Ketika orang pesta, ya, gitu, Nabi Ibrahim nggak ikut. Dia mengatakan nggak bisa, saya nggak ikut. Ya. Dia berbohong tapi bohong untuk kebenaran, dan ada rencana besar di balik itu. Ketika orang sedang asik pesta pora, dia masuk ya ke sebuah tempat yang di dalamnya itu banyak berhala-berhala yang disembah. Dihancurkan semuanya, disisakan yang paling gede, digantungkan kampak di lehernya, kan itu ya. Kemudian Nabi Ibrahim kan ditangkap. Ibrahim, kamu kan yang membunuh ya Tuhan-Tuhan kami, yang menghancurkan. Kata Ibrahim, bukan saya. Tuh yang paling gede katanya. Tanya kalau nggak percaya. Mikir kan? Ya. Gimana bisa ngejawab gitu kan? Kerjanya ngejogrok melulu kan. Ya. Ya, kalau begitu kenapa kamu sembah sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan mudarat? Tapi karena hidayah belum berpaling, Nabi Ibrahim ditangkap, kemudian dibikin lubang besar, kemudian dinyalakan api. Ya. Dilemparkan pakai manjanik itu. Manjanik itu ketepel, tapi yang di itunya manusia kan. Jadi itu lubang yang sudah nyala diketepel tuh.
Oh, mereka ketawa itu, terbahak-bahak, puas melihat Ibrahim masuk ke lubang api. Begitu api padam, Ibrahim masih utuh kan? Kaget juga kan? Kaget juga. Itulah perjalanan dakwah, seperti api padahal air ya. Ya. Tapi kalau dakwahnya bukan kepada Allah, seperti air padahal api ya. Jadi alam tara ila alladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka id qala Ibrahim. Ya, apakah kamu tidak melihat, menyaksikan ya kepada orang yang sedang berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhannya, bahwa Allah itu telah memberikan ya kekuasaan kepada dia. Jadi Namrud itu dikasih kekuasaan oleh Allah ya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka liman tasya. Ya, kemudian ketika Ibrahim berkata, apa kata Ibrahim? Rabbi alladzi yuhyi wa yumiit. Allah Tuhanku adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Qala dengan sombongnya ya. Namrud berkata, ana uhyi wa umit. Aku juga bisa kalau hanya menghidupkan dan mematikan. Ya, dibawa dua orang, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Tuh, aku juga bisa. Ya, ya, itu. Kuasa tapi bebel ya. Ya, kuasa tapi bodoh kan gitu ya. Ya. Jadi dia bawa itu. Ya. Kemudian yang satu dibiarkan, satu dibunuh. Ana uhi wa umit. Aku bisa katanya. Kalau untuk menghidupkan dan mematikan. Kalau kata Ibrahim, dia cerdas ya. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Fa'ti biha minal maghrib ya. Kalau engkau benar-benar Tuhan, Tuhanku itu bisa mendatangkan matahari dari timur dan menenggelamkannya ke barat ya. Mendatangkan dari tempat terbitnya, menenggelamkan dari tempat tenggelamnya. Kalau engkau ngaku Tuhan, fa'ti biha minal maghrib. Coba datangkan dari tempat terbenamnya. Bisa enggak? Enggak bisa. Fabuhital ladzi kafar. Maka si Namrud itu enggak bisa ngomong apa-apa. Kalah tuh, kalah debat ya, kalah debat. Jadi dakwah itu tidak hanya bisa mengajarkan ilmu, tidak hanya bisa menasehati ya, tapi juga bisa berdebat. Debatnya itu seperti Nabi Ibrahim membuat Raja Namrud tidak berkutik gitu. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Tapi Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Tetap aja dia tidak beriman. Ya, tetap aja dia mengaku dirinya Tuhan, bahkan berusaha untuk membunuh Tuhan. Tapi ya, oleh Tuhan tidak dibunuh ya dengan tangannya, tapi dibunuh dengan ciptaannya yang bernama apa? Nyamuk. Nyamuk ya, gitu. Allah menciptakan nyamuk ada hikmahnya enggak? Ada manfaatnya enggak? Ada. Tapi juga ada mudaratnya ya. Ya, jadi bikin penyakit dan juga bisa mematikan. Ya, ternyata ada orang yang dimatikan dengan mengenaskan Raja Namrud dan menderita sakit selama 400 tahun itu. Dan Raja Namrud itu ternyata dia menikahi ibunya ya. Ibunya dinikahi itu. Ya. Ibunya tuh ya. Gitu. Ibu kandungnya sendiri dinikahin ya. Kalau malin sangkuriang jadi enggak? Nggak jadi kan. Jadi benar ada itu ya. Kalau sangkuriang kan disuruh bikin bikin danau sama perahu, tapi kemudian ya dia tahu ya ibunya itu bahwa sangkuriang itu dibantu oleh jin, dan jin itu kerjanya malam ya. Kalau siang dia tidur atau istirahat ya. Makanya begitu mau selesai tinggal sedikit lagi, maka kemudian diciptakan suasana seperti siang itu. Akhirnya jin itu nggak mau. Jin itu disiplin. Kalau sudah waktunya berhenti kan. Gitu. Kalau manusia kerjanya siang malam ya. Iya kan. Ada sip malam, sip siang, sip sore. Ya, itu. Kalau jin nggak mau. Kalau sudah siang ya udah berhenti. Ya. Kalau manusia sudah malam tetap aja kerja. Gitu. Ya, ya itu. Ya. Nah di sini jelaskan. Sombong yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran adalah kesombongan Qarun. Ya, jadi kalau Namrud dan Fir'aun sombong gara-gara dikasih kekuasaan, dikasih jabatan, bisa sombong itu. Tapi ternyata si Qarun itu sombongnya bukan karena dikasih kekuasaan, bukan karena dikasih jabatan, tapi dikasih apa? Dikasih harta, dikasih kekayaan. Ya, sampai kemudian
ya kunci untuk nyimpen duitnya di gudang itu tidak bisa diangkat oleh orang yang paling kuat sekalipun. Ya, kunci babu takwa kan banyak ya, tapi masih bisa diangkat sama Tono. Ya. Ini tidak bisa, orang kuat itu nggak bisa ngangkat ya kunci gudangnya. Itu saking kayanya. Ya, bahkan dia sering pamer kekuasaan. Pamer apa? Kekayaan. Ya. Innama utituhu ala ilmin indi, kata Qarun itu. Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Kalau aku tidak pintar, nggak mungkin aku kaya. Ya. Makanya katanya kalau mau kaya harus berkuasa ya. Orang tidak mau diberhentikan dari kekuasaannya. Kenapa? Ya, karena takut miskin kan. Nah, tapi kalau si Qarun lain. Ya, saya jadi orang kaya itu karena ilmu yang aku punya. Padahal ilmu juga dari Allah, harta dari Allah, kekuasaan dari Allah. Makanya disebut sombong. Ya. Nah, sombong yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, kesombongan pemilik kebun yang menafikan kehendak dan kuasa Allah atas kebunnya yang subur dan anaknya yang banyak. Jadi ada ya orang yang sombong itu ya bukan hanya banyak harta, tapi juga banyak anak. Ya. Jadi kalau dulu banyak anak itu sebagai simbol ya kehebatan atau keistimewaan. Ya kalau sekarang itu rata-rata pengen banyak anak atau pengen sedikit anak. Sedikit. Dulu tuh makin banyak anak makin bangga itu, ya. Nah, termasuk ini ya, dia kebunnya banyak, kemudian panennya juga banyak ya. Dalam waktu yang sama dia juga banyak anaknya ya. Tapi kemudian ya, diingatkan oleh temannya, ini pentingnya teman. Ya, kalau ada yang salah, ada yang keliru, itu jangan dibiarkan, diingatkan. Ya. Ya. Kata temannya, walaula idza khalta jannataka qulta masyaallah la quwwata illa billah. Ya. Jadi kalau kamu masuk ke kebun, ya itu nggak boleh sombong. Ya. Karena kebun itu subur, itu karena apa? Karena kehendak Allah. Ya. Ya, jadi disebut Masya Allah la quwata illa billah. Itu yang benar. Ya. Ini menafikan kehendak Allah, menafikan kekuatan Allah. Ya, ya, gitu. Dan engkau mengatakan aku hartanya sedikit, ya anaknya juga sedikit. Ya. Jadi dulu hina kalau punya anak sedikit, harta sedikit, gitu kan. Yang bangga itu ketika harta banyak, anak banyak. Tapi dia seperti itu ya berkaitan dengan kebun yang dimilikinya. Nah, katanya bisa jadi ya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ya. Jadi kan yang namanya nasib itu kan kayak roda berputar ya. Asalnya kaya kemudian jadi miskin, asalnya miskin jadi kaya karena Allah yang bikin miskin, yang Allah bikin kaya ya. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Ya, ini menjelaskan tentang ya petir itu bisa jadi azab. Ya, jadi ada kebun tanah yang subur kemudian disambar petir jadi apa? Jadi tandus. Ada itu. Dan ternyata benar ya, bahwa kemudian ya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengirimkan petir tapi juga dengan cara menyurutkan air ya. Jadi air di kebun itu ya oleh Allah ditarik ke bawah ya. Jadi sejatinya kita bisa nimba air di sumur, bisa nyedot air di sumur. Kenapa? Karena air dari bawah itu dinaikkan ke atas ya, dari langit diturunkan ke bumi, disimpan di bumi, masuk ke tempat yang paling dalam, kemudian dinaikkan ke atas sehingga mudah untuk dipompa dan ditimba. Ternyata di bawah kebun itu banyak airnya. Kenapa kebun itu jadi subur? Tapi kemudian karena sombong, air yang bikin kebun itu subur ditarik oleh Allah ke bawah sampai ke suatu tempat di mana ya air itu tidak didapat lagi. Itu kuasa Allah, tuh. Ya, itu di Bandung itu kan nama tempat itu semua kan. Kenapa? Karena subur, banyak mata airnya. Ada Ciroyom, Cicahem, Cipadung, apa gitu. Cimahi, Cilonyi, Ciborum. Kenapa di sana itu tempatnya banyak mata air? Tapi sekarang itu yang namanya Cipadung gitu ya.
itu rakyat itu penduduk itu kalau mau dapat air harus ngantri di pabrik. Jadi ada pabrik, dia punya pompa, dikeluarkan pompanya, ya pakai selang, kemudian antri pakai jarigen ya. Jarigen, mungkin ada berapa ini antri itu. Susah air di sana, padahal namanya Cipadung, ya. Itu. Ciroyom sama susah air itu ya. Padahal Ci itu artinya air, ya mata air, ya. Gitu. Jadi hati-hati, ya. Dengan harta dan anak. Sebab bisa jadi harta dan anak itu bisa bikin sombong. Kemudian yang terakhir sombong yang diabadikan Allah dalam Al-Quran adalah kesombongan Bani Israel, ya, yang terus-menerus bermaksiat dan melakukan kerusakan meskipun berulang kali aneka bencana Allah timpakan kepada mereka. Sampai sekarang masih enggak? Ya, masih ya. Sampai sekarang tuh Bani Israel tuh tetap ya melakukan kemaksiatan dan melakukan kerusakan. Padahal berbagai bencana Allah timpakan kepada mereka. Fa arsalna alaihim atufan wal jarad, ya, wal kumal wadofadi wadam, ya, ayat mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Ini peringatan buat kita ya. Maka kami kirimkan kepada mereka topan. Tuh, sudah dikirim itu topan. Tapi tetap aja ya, nggak tobat-tobat, nggak sadar-sadar. Terus dikirim belalang, sama aja. Dikirim kutu busuk, dikirim katak, dikirim darah. Ya, air minum berubah jadi darah. Itu sebagai bukti ya yang jelas. Tapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Ya. Nah ya, kesombongan yang diabadikan oleh Allah SWT lewat pribadi-pribadi yang oleh Allah uji dengan kekuasaan, Allah uji dengan kekayaan, Allah uji dengan keilmuan. Tapi tetap aja bahkan diuji dengan bencana tetap aja sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini?